Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Delia Eka Septiani dan saya dari fase E10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah. Kira-kira kisah apa yang akan saya ceritakan? Untuk mengetahuinya lebih lanjut, simak videonya sampai berakhir ya. Nah, jadi teman-teman, kisah yang akan saya ceritakan kali ini sangat menarik. Judulnya ialah Thauban yang menyesali saat sakaratul mautnya. Thauban radhiyallahu an diketahui sebagai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memiliki kebiasaan yang sangat unik. Kira-kira kebiasaan apa itu? Nah, jadi beliau selalu datang ke masjid sebelum sholat berjamaah dimulai. Beliau juga selalu mengambil posisi di paling pojok masjid. Alasannya sangat simpel tapi bermakna. Alasannya ialah karena beliau tidak ingin mengganggu dan menghalangi berjamaah lain yang akan beribadah. Juga supaya beliau lebih khusyuk dalam menjalankan ibadahnya. Nah, kebiasaan Thauban radhiyallahu an ini sudah dipahami oleh seluruh orang, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun. Pada suatu pagi, saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa heran karena ia tidak mendapati Thauban radhiyallahu an pada posisi yang seperti biasanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, apakah ada yang melihat Thauban? Tapi tidak ada seorang pun yang melihat Thauban. Sholat subuh pun sengaja ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Thauban. Namun, yang ditunggu belum datang juga. Nah, karena khawatir sholat subuh akan kesiangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memutuskan untuk segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hingga sholat subuh selesai, pun Thauban belum datang juga. Nah, selesai sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya lagi, apakah ada yang mengetahui kabar Thauban? Namun tak ada seorang pun yang menjawab. Rasul pun bertanya kembali, apa ada yang mengetahui di mana rumah Thauban? Seorang sahabat mengangkat tangan dan dia mengatakan bahwa beliau tahu persis di mana rumah Thauban radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat khawatir terjadi sesuatu kepada sahabatnya ini. Lalu beliau meminta diantarkan ke rumah Thauban. Perjalanan dari masjid ke rumah Thauban terlihat cukup jauh, terdengar sangat cukup jauh, dan memakan waktu yang lama. Terlebih mereka menempuhnya dengan berjalan kaki. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pun tiba di rumah Thauban pada waktu sholat duha. Kira-kira sekitar 3 jam perjalanan. Terbayang gak sih seberapa jauhnya itu? Sampai di depan rumah Thauban, beliau mengucapkan salam dan keluarlah wanita sambil membalas salam. Benarkah ini rumah Thauban? Tanya Rasulullah. Ya, benar. Ini rumah Thauban. Saya istrinya. Jawab wanita tersebut. Nah, bolehkah kami menemui ini Thauban yang tidak hadir sholat subuh tadi pagi? Ucap lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dengan berlinang air mata, istri Thauban radhiyallahu an menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi ya Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jawab semuanya. Nah, jadi teman-teman, satu-satunya penyebab Thauban tidak hadir sholat subuh tadi pagi di masjid ialah karena ajal telah menjemputnya. Beberapa saat kemudian, istri Thauban bertanya, ya Rasulullah, ada sesuatu yang menjadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya. Dia berteriak 3 kali, dan masing-masing teriakan disertai satu kalimat. Kami semua tidak paham apa yang dimaksud, tanya istri Thauban. Apa saja kalimat yang diucapkannya? Tanya Rasulullah. Lalu istri Thauban menjawab,
Di masing-masing teriakannya, beliau berucap kalimat, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua?" Jawab istri Syauban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melanturkan ayat yang terdapat pada surat Qaf ayat 22 yang artinya, "Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutup matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat sangat tajam." Saat Sauban radhiyallahu an dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, semua ganjaran dan perbuatan beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilihat oleh Sauban radhiyallahu an dan orang yang sedang sakaratul maut itu tidak bisa dilihat oleh yang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sauban radhiyallahu an melihat suatu adegan di mana kesehariannya beliau pergi pulang dari masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Perjalanannya sekitar 3 jam jalan kaki. Tentu saja itu bukannya jarak yang sangat dekat. Dalam tayangan itu pula, Sauban radhiyallahu an diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkah ia menuju masjid. Ujar Rasulullah, beliau melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjaran beliau. Saat beliau melihat, beliau berucap, "Aduh, kenapa tidak yang lebih jauh lagi?" Timbul penyesalan dalam diri Sauban radhiyallahu an. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi, supaya pahala yang dapat didapatkan lebih indah daripada yang ia dapatkan sekarang. Dalam panggalan kalimatnya berikutnya, Sauban radhiyallahu an melihat saat ia berangkat sholat berjamaah di musim yang dingin. Pada saat itu, Sauban radhiyallahu an membuka pintu. Berhembuslah angin yang sangat dingin mencucuki kulitnya, menusuk tulangnya. Beliau masuk ke dalam rumahnya lagi, mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Beliau menggunakan 2 baju. Sauban memakai pakaian yang bagus, yang baru di dalam, dan pakaian yang jelek atau bututnya di bagian luar. Dengan pikiran, jika kena debu, tentu saja yang kena hanyalah baju yang bagian luar, baju yang bagian butut. Nah, sudah sampai di masjid, beliau bisa membuka baju luar dan sholat dengan baju yang bagus. Ketika dalam perjalanan menuju masjid, beliau menemukan seseorang yang terbaring kedinginan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Sauban pun merasa sangat iba dan segera membukakan baju yang paling luar lalu dipakaikan kepada orang tersebut. Kemudian beliau memapahnya ke masjid agar dapat sholat bersama-sama. Nah, orang itu pun selamat dari mati kedinginan. Dan bahkan beliau sempat melakukan sholat berjamaah. Sauban radhiyallahu an pun kemudian melihat indahnya surga yang dijanjikan oleh Allah sebagai balasan memakaikan baju bututnya kepada sang tersebut, kepada orang tersebut. Kemudian beliau berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Timbul lagi penyesalan di dalam diri Sauban. Jika dengan baju butut saja dia bisa mengantarkan mendapat pahala yang sangat besar, sudah tentu beliau akan mendapatkan yang lebih besar lagi jika dia memakaikan pakaian yang baru kepada orang tersebut. Berikutnya, Sauban radhiyallahu an melihat lagi suatu adegan. Saat beliau hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara dicelupkan dengan roti dengan susu. Ketika baru saja ingin makan, memulai sarapannya, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta sedikit roti. Karena sudah 3 hari dia tidak menemukan makanan. Sudah 3 hari dia merasakan kelaparan. Melihat hal tersebut, Sauban radhiyallahu an pasti merasa iba. Beliau kemudian membagi 2 roti tersebut dengan ukuran yang sama besar. Dan membagi 2 gelas susu dengan ukuran gelas yang sama besarnya.
Kemudian mereka makan bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala kemudian memperlihatkan Thauban radhiyallahu an dengan surga yang sangat indah. Ketika melihat itu pun, Thauban radhiyallahu an berteriak kembali, "Aduh, kenapa tidak semuanya?" Thauban radhiyallahu kembali menyesal. Seandainya beliau memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, pasti beliau akan mendapatkan surga yang lebih indah. Masya Allah, Thauban bukan menyesali perbuatannya teman-teman, melainkan menyesali mengapa dia tidak optimal dalam melakukannya. Nah, sekian kisah inspiratif dari Thauban radhiyallahu anhu. Semoga kita semua sebagai manusia awam, sebagai manusia biasa semoga kita semua dapat mengambil pembelajaran yang baik dalam kisah ini, dan semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua, terutama saya sendiri, dalam menjalankan ibadah, juga menjalankan hal-hal kebaikan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja saya ucapkan maupun saya perbuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.